billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak, bentuk sarana yang dilakukan berlomba berkompetisi meraih satu tiket terhormat menggapai syafaat pertolongan Nabi Muhammad di hari kiamat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan telah usai, Syawal telah pergi. Hari ini kita berada pada Syahrul Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan Allah di antara yang 4 Zulqa'dah. Tingkatkan amal. Dalam satu riwayat, orang yang meningkatkan amal di bulan ini berlipat kebaikannya, dan orang yang melakukan dosa di bulan ini juga berlipat kekurangannya. Ramadan itu sesuai namanya Ramadhan, artinya membakar, membinasakan, menghanguskan, menghabisi. Ketika api mampu menghabisi batang, maka target kita Ramadan mampu menghabisi dosa dan kesalahan. Bila ini terjadi, berarti training spiritual Ramadan harus mampu merubah, membentuk, mencetak, melahirkan, memproduksi roja'a kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang lahir dari perut ibunya. Putih bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Nah, pertanyaan kita di pagi ini,
siapakah yang seperti bayi di dalam Islam? Kata Nabi, ada 5. Yang pertama, bayi benaran. Kapan dia tak berdosa? Sampai mukallaf. Mukallaf itu adalah seseorang yang sudah mendapat beban taklif, maka berlakulah kepadanya segala bentuk perintah dan larangan yang berlaku dalam syariat Islam. Maka untuk menentukan seseorang itu telah mukallaf, menurut Imam Syafi'i dalam kitab ditandai dengan baligh. Laki-laki telah mimpi bersetubuh, perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Bila 2 tanda ini tidak ditemukan, maka sempurnakan usianya 15 tahun dalam perhitungan kalender Komariah. Maka orang yang berusia 15 tahun, dia sudah masuk kategori mukallaf, ada beban syariah untuknya. Kemudian yang kedua, siapakah yang seperti bayi dalam Islam? Orang yang mendapat hidayah dari Allah. Dalam istilah kita sebut dan kita kenal dengan nama mu'allaf. Mu'allaf ini adalah orang yang paling beruntung. Salah satu manusia yang paling beruntung di dunia adalah mu'allaf. Bayangkan Bapak Ibu, solat tak pernah, puasa tidak, zakat tidak, kesalahan banyak, dosa jangan tanya. Tapi ketika Allah berikan kepadanya hidayah, masuk Islam, putih semuanya, 0 balik. Raja'aka yaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang lahir dari perut ibu. Luar biasa rahmat Tuhan terhadap orang yang memeluk Islam ini. Sehebat apapun dosa dan kesalahannya, Allah masih mengampuni. Pernah kita dengar cerita Wahsy. Wahsy itu adalah seorang yang membunuh paham Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Dia bunuh Hamzah, dia potong lidahnya, dia gunting hidungnya, dia gunting kupingnya, dia congkel matanya, dadanya dia belah, dia keluarkan jantungnya, tangan dan kakinya dicincang-cincangnya. Akhirnya jantung itu diberikannya kepada majikan yang bernama Hindun. Betapa luar biasa dosa kawan ini. Kurasa kalau bapak saudara bapak digituan sampai dunia kiamat takkan bapak maafkan itu. Luar biasa kejamnya, bengisnya. Tapi ketika Allah kasih dia hidayah, dia meluk Islam, apa yang terjadi? 0. Nabi pun terdiam. Kenapa? Hidayah. Dari situlah kita tampak dan tahu, informasi ini memberi gambaran bahwa hidayah itu dimonopoli oleh Allah. Hidayah itu milik Allah. Nabi sendiri tak bisa kasih hidayah. Itu maka dikatakan, siapa yang telah ditunjuki, artinya dikasih hidayah, tak ada yang sanggup untuk menyesatkannya, walaupun dia ditinggal di rumah oleh orang ahli sesat. Contoh, Aisyah istri Fir'aun, dia tinggal di rumah orang sesat. Kurang apa sesatnya Fir'aun? Sempat mendeklarasikan dirinya, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan yang tinggi, mengaku Tuhan. Dalam kitab I'anatul Talibin Said Satu Ad-Dimyati Al-Misri ditunjukkan Tuhan, siapa yang Tuhan sebenarnya. Ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa ke pinggir Laut Merah, Nabi Musa bingung, ya Allah, ke mana aku ini? Ke depan lautan, ke belakang pasukan Fir'aun. Maka kata Allah, pukulkan tongkat kau itu ke laut. Bam! Maka tongkat laut itu terbelah 2. Nabi Musa berlari di tengah, Fir'aun di pangkal. Nabi Musa di ujung, Fir'aun di tengah-tengah.
Kata Allah, pukul balik tongkat tu, buang, bersatu laut tu balik. Maka tenggelamlah Fir'aun di tengah-tengah. Dia sempat istighfar, dia sempat mengakui kesalahannya, dia bertobat. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Allah udah tahu bahwa minta ampunmu adalah ilmu selamat. Maka apa yang terjadi? Fal yauma nunajjika bi badanik. Pada hari ketika kami awetkan badannya. Sejarah Nabi Musa ke Nabi Muhammad itu kurang lebih 1000 tahun kemudian. Belum ada satu kitab suci manapun di dunia ini yang bilang jasad Fir'aun itu ada di tengah-tengah lautan itu, kecuali Quran. Fal yauma nunajjika bi badanik, kata Allah, pada hari ketika aku awetkan jasadnya. Kenapa Allah awetkan jasad Fir'aun? Supaya jadi pelajaran untuk manusia yang akan datang. Jangan ada lagi mengaku-ngaku Tuhan. Ku tenggelamkan kau nanti. Apa yang terjadi? 1608, seorang milioner asal Inggris, dia coba membuktikan ini Quran. Betul nggak ini? Dengan ilmu dan hartanya dia gali, dia cari, artinya akhirnya ditemukan jasad Fir'aun. Jadi penemu jasad Fir'aun itu bukan orang Islam, tapi orang Inggris. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Tak bisa disesatkannya istrinya Aisyah ini. Jadi ibu yang datang subuh ini munajatlah kepada Allah seperti Aisyah kedua. Artinya, jadilah seperti ikan yang hidup di air asin, tapi badannya tidak asin, kecuali udah mati dibuat ikan asin. Ya, artinya mati pun masih bermanfaat. Ini udah mati mengganggu jalan. Nah, tahu Bapak Ibu mati nanti jangan ganggu jalan ya. Kalaupun mau ditutup separuh, kasih orang lewat. Jangan ditutup semuanya, nggak bisa lewat orang. Mengutuk satu kampung. Udah wak, tak ada amal, mati pun diutuk orang juga. Buka jalan tuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kebalikannya, siapa yang telah disesatkan, tidak ada yang dapat menunjukinya, walaupun dia tinggal sama ahli petunjuk. Misalnya paman Nabi Abu Thalib, tinggal sama Nabi. Siapa yang tidak kenal Rasulullah, paling dekat dengan Allah, tapi nggak bisa ditunjukinya pamannya ini. Abu Thalib yang bela Islam, yes, masuk Islam, no. Habis jiwa harta dia persembahkan untuk Islam, tapi tak mau memasuki Islam. Sampai Nabi menangis, syahadat engkau paman, aku siap menjadi dekingmu di hadapan Allah di hari kiamat. Banyak yang kau lakukan demi Islam ini, diam aja. Maka dalam tafsir Ruhul Bayan, Syekh Ismail Haqqi Al-Buruswi, apa ucapan yang terakhir keluar dari bibirnya Abu Thalib? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil barriyati dina. Aku tahu agama kau agama yang benar Muhammad. Kalau paman tahu, kenapa tidak syahadat? Laulal malamatu au hazaru masabbatin laujattani samkan bijaka mubina. Kalau bukan karena takut diecek-ecek, dicaci-caci, disindir-sindir oleh pengikutku, engkau akan temui aku dalam agama yang benar ini. Berarti dia tidak Islam bukan karena tidak mengakui. Gengsi. Gengsi itu kan bahasa Medan. Kalau bahasa tauhidnya, hidayah itu tak datang. Ini perlu juga ditanya, kenapa hidayah tak datang? Karena nggak ada taufik. Bapak kalau mengakhiri salam, apa yang suka dibilang? Billahi taufik wal hidayah. Jadi taufik dulu pangkalnya. Dalam banyak kitab-kitab hadis dijelaskan para pakar hadis, apa itu taufik? Pertolongan dari Allah untuk melakukan kebaikan secara vertikal kepada Allah, secara horizontal antar sesama manusia. Berdoa kepada Allah, kita dianugerahkan kemampuan bukan hanya melakukan ibadah personal, tapi juga mampu berbagi dalam ibadah sosial. Bukan tak ada duitnya, banyak. Jangankan beli seekor lembu, 1 tronton bisa dibelinya. Tapi kenapa dia tak mau berkurban? Taufik itu belum datang. Bukan sakit kakinya, bukan rematik dia. Kalau ke lapangan Merdeka setiap minggu 7 kilo PP sanggup dia berjalan. Kenapa dia tak datang masjid ke dekat rumahnya? Taufik itu belum datang.
Bukan tak sanggup dia puasa, orang perutnya nggak sakit mak. Tapi kenapa dia tidak mau puasa? Taufik itu belum terbuka. Bukan tak bisa dia tiap bulan umrah, tiap tahun haji, sangkan banyaknya duit yang Allah berikan. Kenapa dia nggak mendaftar-daftar? Taufik itu belum datang. Jadi taufik itu adalah pertolongan dari Allah untuk melakukan ketaatan dan kebaikan secara vertikal dan horizontal. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu yang datang pagi ini. 1000 sekian orang mungkin yang tinggal di komplek ini. Bapaklah yang menjadi pilihan mendapat taufik di pagi ini. Ibu juga. Bukan tak mau orang itu datang. Kita berbaik sangkalah, ini cerita taufik. Apapun alasannya, kalau udah mau datang, bisanya itu. Sama dengan payah kan, sholat malam payah. Kalau nggak ada tujuan, payahlah sholat malam. Dibikin pun alarm mati sendiri. Tapi kalau bapak punya tujuan, pamannya mau minta supaya anaknya tak mau lulus polisi, lulus tentara, lulus PNS, ada yang mau melahirkan, ibu pasti bangun tengah malam. Nggak dipaksa, nggak pakai alarm, bisa tepat waktu jam 2 dia bangun. Berengek-rengek minta maaf. Itu kenapa? Ada yang mau dimintanya. Kalau kita jalan-jalan ke Parapat, kata panitia jam 1 malam kumpul, siapa yang nggak datang ditinggal. Mulai dari Isya tak tiru-tiru dia demi itu. Ada yang mau dicarinya. Tapi kalau nggak ada, berat kan Pak? Dibikin pun alarm, main sendiri tangan kekelpok, kaki jempol main sendiri, tahu dia matikannya. Jadi bapak-bapak jangan dimuliakan Allah. Kita kan suka bilang begini sama orang, Allah, kau ada butuh baru kau datang padaku. Ternyata kita pun sama Tuhan kayak gitu. Kalau awak tak senang menengok orang kapan ada butuh dari dia datang kepada kita, begitulah sesungguhnya kita kepada Tuhan. Kok tak ada butuh kita sama Allah tu, takkan bangun kita tengah malam. Tapi kalau udah ada butuh, bangunlah itu. Kalau lagi tebal kantong belakangnya, tak tahu dia solat duha itu. Tapi kalau udah mulai menipis, wah, disuruh 8 rakaat, ditekannya 12 rakaat sekalian. Kenapa? Ada hajat. Padahal memang kata Tuhan, 3 tempat aku suka melihat hambaku itu merengek-rengek. 3 tempat ni senang kalau aku nengok hambaku itu merengek-rengek ke anak-anak. Pertama, sautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang merengek-rengek di waktu sahur, subuh. Waktu subuh tubuh merengek-rengek, mintalah tahap apa saja. Perbanyak istighfar. Ilahi las turil firdausi akhlaq wala aqwa alan naril jahimi fahabli lagi Allah tuh nunggu hambanya merengek-rengek waktu buka puasa. Masih ingat kaji kita bulan Ramadan yang lalu kan Pak? Tong tong tong, batalkan. Merengek-rengek dulu sebentar. Inna lis-shaimi inda putrihi da'watum maturat. Di sisi setiap orang yang berbuka puasa ada tempat yang mustajab. Merengek di situ. Kemudian yang ketiga, kapan Allah suka melihat hambanya merengek-rengek? Tengah malam. Yatanazzalu Rabbuna kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa ila sulusil lail. Setiap malam Tuhan kita turun ke langit dunia. 3 yang dicari Tuhan di waktu malam itu. Wa may yad'uni siapa
Siapa yang berdoa, kabulkan. Siapa yang merengek-rengek, kasih. Siapa yang mohon ampun di tengah, kasih. Ampunkan. Jadi tahun ini walaupun tak jadi berangkat haji Bapak Ibu, jangan putus asa, terus minta. Jangan pula udah 2 tahun dia minta, tahun ini nggak cair juga berangkat haji, udah malas dia berdoa. Assalamualaikum. Ya Allah ya Tuhanku, doaku sama kayak kemarin. Walhamdulillahirabbil alamin. Udah malas lidah tuh. Berdoa pun aku tak berangkat juga nya katanya. Jangan berputus asa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, setebal apapun dosa dan kesalahan manusia, walau seisi langit, sedalam lautan, seisi bumi, apalagi kalau dia bertobat, Allah masih kasih, kecuali kafir. Kafir tak diampunkan Allah. Maka taubatnya orang kafir yang masuk Islam, gak ada yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aman seperti bayi. Apa enggak luar biasa rahmat Tuhan sama orang mu'allaf ini? Jadi bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, siapakah yang seperti bayi dalam Islam itu? Orang yang hajinya mabrur. Pernah dibilang orang haji makbul? Jarang kan Pak? Kalau puai yang lainnya makbul, tapi kalau khusus haji mabrur. Karena target hari haji itu merubah sifat. Tahun ini dipastikan kita tidak akan haji. Tapi jangan putus asa. Ada rahmat Allah, ada sugesti dari Nabi. Ada 7 ibadah kata Nabi yang pahalanya setara menyamai haji dan umroh. Tapi bukan berarti gara-gara ku kasih tahu yang 7 nih menggugurkan kewajiban haji. Menyamai. Artinya kalau belum bisa makan rendang, minimal beli mie instan rasa rendang. Nah, gitulah kira-kira. Jadi yang mana 7 amal yang dapat menyamai haji itu? Yang pertama, bertekad berniat untuk haji. Berniat aja udah dapat pahala haji. Imam Ibnu Allan As-Siddiqi dalam kitabnya Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin Muhyiddin Abi Zakaria Sorab An-Nawawi, Rasul bersabda, "Paman hamma bihasanatin." Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, entah haji, entah umrah, falam ya'malha, dia belum melakukan apa yang diniatkannya, entah sakit, entah meninggal, atau mungkin karena wabah COVID-19 ini, kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan di sisinya. Apa yang Allah tulis? Hasanatan kamilatan, pahala yang sempurna, pahala yang utuh dari apa yang diniatkannya tak kesampaian gara-gara faktor yang kita sebutkan tadi. Luar biasa. Pernah Bapak mendengar kisah seorang pemuda soleh namanya Abdurrahman. Suatu hari dia berangkat haji. Ulama yang soleh ini, ulama dulu nanti baru pemuda. Ulama yang soleh ini tiap hari, tiap tahun membimbing haji. Ya kita bilanglah Ustadz KBIH. Tiap tahun dia membawa haji. Sampai dia haji sana dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Dia berkomunikasi dengan malaikat. Berapa yang berangkat haji tahun ini? Sekian. Yang dapat gelar mabrur tak ada. Yo, terkejut dia, dari negaranya nggak ada yang dapat. Dia ulama besar nggak dapat. Tapi ada satu pemuda, dia belum sampai kemari, tapi Allah udah catatkan baginya pahala mabrur. Tersentak dia dari mimpinya. Dengan petunjuk malaikat dia cari siapa pemuda yang disebut malaikat tadi itu. Akhirnya dia temui seorang pemuda yang soleh. Kerjanya setiap hari menjahit sepatu. Setiap hasil dari jahitan sepatu itu dia kumpul untuk ongkos haji.
Suatu hari, suatu ketika istrinya hamil muda. Dari kejauhan tercium aroma ada orang membakar daging. Tahulah bu, kalau orang udah hamil kan apa aja mintanya. Seperti si Dewa dengan si Hana, ya kan lagi hamil katanya. Berarti bu nggak ngikuti. Nah, bang mintakanlah dulu sikit. Datanglah pemuda ini, dia datangi di mana sumber keharuman itu. Dia temui seorang ibu dan seorang anak sedang membakar daging. Wahai ibunda, sudikah kau memberikan sedikit daging itu untukku? Istriku sedang hamil muda, mencium aromanya, kepingin dia menikmatinya. Kata si ibu tani apa? Ini daging ini halal untuk kami, tapi haram untuk kalian. Kenapa? Karena ini daging tikus yang kami panggang agar kami mampu bertahan hidup. Udah sekian hari kami tak makan. Mendengar ucapan itu bergetar jantungnya, tertumpah tangisnya. Dia lari kepada istrinya. Mereka komunikasi, musyawarah, akhirnya mufakat. Ongkos haji yang dikumpul dari hasil jahitan sepatu tadi seutuhnya diberikan kepada ibu dan anak yang hampir mati gara-gara nggak makan. Maka apa yang terjadi? Keikhlasan hatinya menolong orang yang kelaparan tadi. Dia sirnakan harapannya untuk berangkat haji, tapi Allah ternyata ridha untuknya. Jasadnya belum sampai, tapi dia tercatat mendapat fadilah dan kebaikan mabrur. Ini artinya kadang ibadah sosial itu bisa lebih tinggi padilahnya daripada ibadah personal. Satu. Jadi kita yang datang pagi ini tak usah pikir-pikirkan. Penting mendaftar kalau nggak ada duit. Kalau belum ada, niat-niat saja dulu. Niat-niat saja dulu. Ustaz, ada nggak amalan yang dapat mendatangkan rezeki? Ada? Coba buka kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana engkau bisa kaya menurut Nabi? Nabi ajarkan beberapa fadilah. Satu, sering-sering baca surah Ar-Rahman. Dua, sering-sering baca surah Al-Waqiah. Biasanya dibaca orang kan biar aman dalam kubur. Ternyata surah Al-Waqiah itu adalah magnet menarik rezeki. Yang ketiga, sering-sering membaca Inna Anzalnahu Al-Qadar. Inna Anzalnahu fi lailatul, minimal 1 hari dalam 24 jam itu setelah subuh. Yang keempat, sering-sering membaca Alam Nasrah Laka. Yang paling pendek, Qul Huwallah. Ketika Nabi mengajar, datang seorang sahabat Badui, orang-orang kampung. Ya Rasulullah, aku ini miskin kali, kere kali hidupku ini. Jadi tolong berikan padaku satu amal yang menghilangkan kemiskinanku. Kata Nabi, setiap kau masuk ke rumahmu, bersalam engkau, Assalamualaikum. Setelah itu bersalam kau padaku, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu bacalah surah Al-Ikhlas wahid marrah, 1 kali saja. Jadi kalau ibu mau mengamalkannya, setiap masuk ke rumah, Assalamualaikum, bersalam untuk orang yang ada di dalam itu. Kemudian kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baca Qul Huwallah sekali saja. Kalau 5 amalan ini udah kita mainkan, belum juga datang rezeki. Ar-Rahman sudah, Al-Waqiah sudah, Inna Anzalna sudah, Alam Taru sudah, Alam Nasrah sudah, Qul Huwallah sudah, belum datang juga. Inilah ikhtiar yang terakhir, surah Tanah. Masih ada bu? Itu terakhir lah itu. Bala ke Bang Sumut. Nah jadi bapak hadir zaman dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, apalagi ibadah ya yang pahalanya menyamai haji. Mohon izin saya Pak Bu, yang udah mendaftar turunnya udah yogianya sudah berangkat 2 tahunan ini, jangan putus asa. Apa nasihat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya kepada kita? Jangan sampai penundaan ijabah dari Allah yang disertai dengan keseriusanmu dalam berdoa membuat engkau berputus asa akan rahmatnya. Allah telah menjamin ijabahnya pada sesuatu yang dia pilihkan untukmu, bukan pada apa yang kau pilihkan untuk dirimu. Dan pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kau kehendaki.
Kadang Allah itu mengabulkan yang terbaik untuk kita, bukan apa yang kita pinta. Sebab apa yang kita pinta belum tentu yang terbaik untuk kita, tapi apa yang Allah beri pasti itu yang terbaik untuk kita. Jadi kadang kalau udah ada masalah, kita mengupat Tuhan dulu. Seorang ibu penjual tape asal Limau Manis, Medan Sinembah, tiap hari menjual tape di ke Simpang Limun. Suatu hari dia telat tidur, telat bangun. Mobil N21 Nitra 21 sudah berangkat untuk gelombang pertama Naparjolo. Apa yang terjadi? Dia takut ketinggalan. Dia memotong dari pertapatan sawit orang akhirnya supaya mobil dapat di sudut persimpangan jalan. Rupanya tadi malam sedikit hujan, terpleset kakinya. Apa yang terjadi? Kakinya terkilir, tapenya hancur. Marahlah dia sama Tuhan. Oi ya Tuhan, taunya kau siapa aku? Aku ini janda beranak 5, lakiku tak ada, rumahku menyewa, jualanku cuman tape. Tegalah kau bikin aku di pagi hari ini, jualanku rusak, kakiku terkilir. Tak adil kau ya Tuhan. Habis direpet-repetinya Tuhan itu. Singkat kata, singkat cerita, beberapa jam kemudian terdengar informasi mobil yang dikejar tabrakan. Cek and recheck London murni. Baru dia bercakap, coba aku masuk di mobil itu tadi. Sekarang baru kirian Tuhan merepet. Itulah lancip bibir kau itu. Tadi subuh kau marah-marah aku, kau bilang aku tak adil, kau bilang aku kejam. Apa susahnya membuat kau masuk ke mobil itu? Tapi kalau kau masuk ke mobil itu tadi, apa yang terjadi tabrakan? Geger otak kau, rusak kepalamu, mau dioperasi, ada BPJS-mu, udah 10 tahun gak kau bayar-bayar. Ada pun orang yang bantu kau nanti, bisa kau langsung jualan rupanya. Pemulihan dulu kau sekian bulan. Tapi kalau kaki kau yang terkilir, rusak, kau kusuk 3-4 kali, hari 5 kau jualan, paling habis duitmu 200-300 ribu. Kalau berjuta-juta, siapa yang ngasih makan anakmu? Kadang menyakiti belum tentu untuk melukai. Perampok dengan dokter sama-sama menyakiti. Ibu pakai gelang keroncong, 5 di kanan, 5 di kiri. Rupanya dia ulang tahun dari suami. Pamerlah ke Simpang Limun. Ke Simpang Limunnya bukan ke mall. Datang perampok, buka jangan, goreskannya, nyet, sakit. Dia menggoreskan, melukai, betul-betul untuk melukai. Tapi kalau badan bapak agak sedikit lemah, bawa ke dokter Toto. Ya kok promosi, ya namanya tetanggaku, promosikanlah. Bawa ke dokter Toto, dok, badanku agak lemah ini. Olah, periksa-periksa. Alah bapak ini kurang vitamin aja nih. Suntik Neurobion aja lah ya. Suntik, sakit juga, melukai juga. Tapi tak ada cara memasukkan obat ke tubuh pasiennya kecuali dengan disuntik. Berarti dokter dengan perampok sama-sama melukai, tapi berbeda tujuan. Itu makanya tidak selamanya melukai itu tujuannya untuk mencelakai. Anak ibu kalau nggak direpeti tahu kerja. Percumanya aku punya anak gadis di rumah ini, tak ada kalian yang bisa diharapkan mulai dari tadi sampai sekarang nonton main handphone. Kalian pikir mama kalian ini pembantu kalian, dah gadis kau, sebentar lagi kawin kau, dapat kau PNS kantor wali kota, mulus tangan kau. Dapat kau PNS kantor gubernur, mulus wajah kau, glowing kalian. Tapi kalau dapat kau tukang becak, tahankan. Kan tahu kau bekerja, kena usir kau sama mertua kau. Apa yang kau tengok-tengok mataku? Cucikan piring tu. Dicuci, puam, pecah 5. Baru lagi 1 kau disuruh mencapai, pecahan kau mana kau taruh mata kau tu, lutut. Kalau minta duit nomor 1 mulut kau itu. Kalau disuruh hancur hartaku itu, hancur. Datang lakinya tak tahu apa-apa, sabar dek, diam kau bang, kau lagi sama aja kau kayak anak kau itu. Nah, ini penyakit omak-omak juga ini. Anak yang direpeti lakinya kena sembur. Ibu jangan kayak gitulah, profesional kalau marah, lurus-lurus saja. Satu arah, jangan berarah-arah. Nah, jadi bapak zaman tidak selamanya melukai itu tujuannya untuk jahat. Nah, yang kedua, apa amal ibadahnya menyamai, pahalanya menyamai haji dan umrah?
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada seorang wanita, "Ma mana'aki anta hujji ma'ana? Anta hujja ma'ana?" Apa alasan engkau hingga tak ikut berhaji dengan kami? Kata wanita itu, "Aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta di mana unta tersebut ditunggangi si anu, istri dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut." Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Fa iza kana Ramadanu tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadana hajjatun." Jika nanti datang Ramadan, berumrohlah engkau, sebab umroh pada bulan Ramadan pahalanya menyamai haji. Jadi bapak, nah ini juga tak bisa juga diamalkan yang nomor 2 nih kayaknya. Kalau udah haji tak bisa, ya umroh nggak bisa. Cuman ada isu-isu kalau umroh nanti bulan 9 akan dibuka. Kalau rindu kali bapak berangkat haji, berangkat umroh lah nanti duluan. Boleh rupanya itu Ustaz, ya boleh. Nabi kan umroh dulu baru haji. Aisyah kan umroh dulu baru haji. Umar bin Khattab kan umroh dulu baru haji. Itulah dalilnya boleh umroh dulu baru haji. Tapi kalau berlebih duit, kalau tak berlebih haji ajalah dulu. Yang ketiga, apalagi ibadah yang pahalanya menyamai haji, berbakti kepada orang tua. Ini yang paling mudah. Dari Anas bin Malik ia berkata, ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia ingin pergi jihad namun tak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya padanya, "Apakah salah satu kedua orang tuamu masih hidup?" "Iya ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Bertakwalah engkau kepada Allah dan berbuatlah baiklah kepada ibumu. Fa iza fa'alta zalik fa anta hajjun." Apabila engkau melakukan kebaikan kepada orang tuamu, engkau sudah dapat pahala haji. Wa mu'tamirun, engkau sudah dapat pahala umrah. Wa mujahidun, engkau sudah memperoleh fadilah jihad. Jadi bagaimana caranya tak haji tapi dapat pahala haji? Tidak jihad dapat pahala jihad, tak pergi umroh tapi dapat pahala umroh. Cukup engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi siapa hari ini masih memiliki orang tua, jangan biarkan dia mati sebelum dia kasih kunci surga itu untuk kita. Sebab ridha Allah di atas ridha orang tua, murkanya juga di atas murka orang tua. Doanya makbul, kutubnya manjur. Sampuraga di Panjabungan, Simardan di Tanjung Balai, maling kundang di Padang. Jika cerita itu benar, tiga-tiganya jadi batu. Itu doa seorang ibu. Mudah-mudahan tidak ada batu-batu keempat di komplek Menteng Indah ini. Ya, ada juga itu melawan orang tua dia, besok jadi batu, pingsan. Itulah yang kejadian Pak di Simpang Pelangi 2004. Seorang ibu 2014, 2 hari sebelum Idul Fitri, seorang ibu menyumpai anaknya jadi anjing. Tahu dia anaknya di kamar, panggil nggak nyaut, panggil nggak nyaut, panggil nggak nyaut. Mohon maaf ya, kotor sikit. Dasar kau anak anjing, nggak keluar juga. Dia tengok di atas tempat tidur anaknya ada anjing, pingsan. Tolong, anakku jadi anjing. Heboh Medan, macet SM Raja, media kertas, media gelas, sibuk mencatat, menyuting, viral di media sosial. Ada apa? Ada anak disumpahi umatnya jadi anjing. Keesokan harinya setelah diteliti, harian waspada memberi informasi, ternyata anaknya entah kemana-mana, anjing tetangganya yang masuk ke kamarnya. Lawan orang tua itu, lawan. Aku nengok adik ni, salut kali aku nengok dia ni. Begitu banyak anak-anak di komplek ni, dia lah yang setiap subuh tak pernah tak nampak mukanya di sini. Asal aku ceramah di sini subuh, selalu dia ada. Mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh, suatu hari bermanfaat untuk agama, nusa, bangsa tanah amirmu termasuk komplekmu. Dengar kan? Udah grogi dia nengok ustaz ini. Luar biasa. Asal aku datang udah nunggu ini mengajar di sini. Gak pernah aku tengok dia sehat terus. Mudah-mudahan sehat lah agaknya. Begitu banyak anak-anak. Kok cuma dia aja, bawa juga lah anak bapak ibu sekali-sekali. Bawa. Ya.
Ada juga itu dia apa? Cucunya Profesor Dr. Yusuf Hanafiah, mantan Rektor USU. Lupa saya, masih kecil udah jago bahasa Inggris. Itu pun kata profesor tuh, wih subuh tak tinggalin Ustaz. Masih kecil, belum lagi masih SD tapi udah lancar bahasa Inggris. Nah, yang kayak gitu itu air cucuran atap jatuhnya pasti ke pelimbahan. Kalau atoknya profesor minimal anaknya doktor. Begitu juga yang jajan, kalau ayahnya kalong anaknya kelelawar. Nggak jauh-jauh beda itu. Beti lah beda-beda tipis, tapi nggak selamanya. Nggak selama juga anak ustad jadi ustad. Ada juga ayahnya ustad, anaknya luar biasa. Nggak salah, ada. Kami ustad nih Pak takut juga nya kami ini. Takutnya apa? Belum tentu kami mati anak kami bisa menyolatkan kami. Ada ustad besar di dunia, di Medan ini, ketika dia meninggal disuruh anak nyolatkan, sebenarnya nggak mau, tapi dipaksa-paksa, udahlah. Bisa ditekannya sholat jenazah ruku. Allahu Akbar, ruku dia ruku. Heran, bayangkan itu ustad ayahnya. Ya, ternyata anak ustad pun nggak jaminan juga ternyata. Yang keempat, apalagi ibadah yang pahalanya menyamai haji? Solat fardu ke masjid. Wah, solat fardu ke masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, "Man masa ila salatin maktubatin fil jamaah." Siapa yang berjalan dari rumahnya menuju solat wajib secara berjamaah, fahiya kahajjatin, engkau dapat pahala haji. Waman masa ila salatin tatawwu'in, dan siapa yang berangkat dari rumahnya untuk melaksanakan solat sunat ke masjid, fahiya ka umrati nafilatin, dia dapat pahala seperti umrah. Solat berjamaah kahajin, seperti haji. Kan nggak sadar kita selama ini bukan 27 derajat aja yang dapat kita rupanya, tapi dapat pahala haji. Jadi saya mencari bahan nih Pak, dapat satu, di tempat yang lain dapat satu, udah dapatku 3, berarti ada nih kayak gini. Saya cari-cari kitab hadis, untuk sementara dapat saya baru 7. Ada 7 ibadah yang pahalanya menyamai. Tadi yang lain-lain lagi belum tahu saya. Untuk sementara 7. Nanti kalau dapat lagi kita rubah judulnya 8. Untuk sementara 7 dulu. Luar biasa rupanya solat berjamaah nih. Solat sunat tu lebih afdol di rumah, tapi solat jamaah lebih afdol di masjid untuk laki-laki. Itu makanya Nabi Muhammad itu solat sunat nggak pernah di masjid, di rumahnya, baru dia pergi ke masjid. Jadi kalau bapak yang dekat-dekat masjid ini bisa lama melakukan itu. La ilaha illallah. Solat sunat dulu bapak di rumah, udah qomat baru datang ke masjid Al Hidayah. Tapi kalau rumah bapak di dekat pos sana jangan bikin. Gitu bapak, assalamualaikum, assalamualaikum juga di masjid nih. Yang kelima, ini lagi, ini masih bisa. Oh, udah lewat juga ya. Nah, yang kelima, melakukan sholat duha di awal waktu, namanya suruk atau isrok. Man sholla sholat subuhi fil masjidi jamaatin, siapa yang sholat subuh secara berjamaah di masjid, yasbutu bihi hatta yusalliya subhatat duha, maka setelah sholat subuh dia diam, baca-baca Quran, baca zikir-zikir, salawat-salawat sampai terbitnya matahari. Kemudian dia bikin sholat sunat 2 rakaat, kana ka ajri hajjin au mu'tamirin tamma hajjahu wa umratuhu, kata Nabi. Engkau dapat pahala haji, dapat pahala umrah, sempurna hajimu, sempurna umrahmu. Luar biasa. Suruk Pak, suruk, sholat sunat suruk 2 rakaat. Jadi siapa yang datang dari rumahnya sholat subuh, kemudian dia berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat subuh dia tidak pulang, zikir-zikir, baca Quran sampai terbit matahari, ya kira-kira 6.20-an. Setelah itu dia bikin sholat sunat 2 rakaat, kana ka ajri hajjin au mu'tamirin, engkau dapat pahala haji dan umrah. Kalau ini udah ada komunitasnya kayaknya di sini kan Pak. Dan ini aku ceritakan di mana-mana.
Aku yang baik-baik itu kuceritakan. Itu di Masjid Al-Hidayah itu ada komunitas siap sholat subuh nggak pulang, orang tuh bikin. Kalian bikin juga lah di masjid kalian nih. Apa Ustaz baru mau dibikin, udah diusir petugas masjid. Wah pulang, pulang. Mau kunci masjid. Tadi malam saya bilang juga di Masjid Nurul Islam yang lagi bangun, bikin ini subuh, jangan kalian takut diusir masjid ke PM penjaga masjid. Kenapa? Karena pintu kalian banyak belum berkunci. Karena belum ada pintunya. Apa yang mau diusirnya? Nah, jadi Bapak buat ini. Nah, kemudian yang keenam, menghadiri majelis ilmu di masjid. Siapa yang berangkat ke masjid yang ingin hanya belajar kebaikan dan coba mengajarkan kebaikan itu, kata Nabi dalam atau kitab Al-Mu'jamul Kabir, hadis riwayat Tabrani, kana lahu ka ajri hajjun tamma hajjatuhu. Engkau dapat pahala haji dan haji kau itu sempurna pahala hajimu. Malah dalam kitab yang lain, ketika Nabi mengajar di Masjid Nabawi, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, namanya Qabisah. Udah tua dia. Ya Qabisah, ma ja'a bik? Oh Qabisah, apa yang membuat kau datang di majelis ilmuku ini? Ya Rasul, aku ini udah tua. Aku datang padamu ingin belajar sesuatu kebaikan bermanfaat diriku, keluargaku dan untuk orang lain. Apa kata Nabi? Senang kali Nabi nengok orang tua yang kayak gini masih mau belajar. Ya Qabisah, tidaklah semua yang menyaksikan engkau datang kemari, yang kau pijak pasir, tanah, apalagi kerikil, lumpur kalau ada, pohon, daun, seluruhnya yang menyaksikannya illa istighfarulak, semuanya akan beristighfar mohon keampunan akan dosa-dosamu sehingga kau sampai kembali ke rumahmu. Kayak luar biasa menuntut ilmu. Makanya kalau lama-lamakan menuntut ilmu ini makin banyak pahala Bapak. Apalagi aku tekan sampai jam 9. Wah, luar biasa pahalanya. Bikin lagi setelah itu. Kalau perlu jangan pulang-pulang dari masjid. Luar biasa. Jadi kalau nanti Bapak agak lama pulang, Bu, dia mencari fadilah istighfar. Mana Wak? Pergi kau ke masjid. Jadi mencari Bapak di mana Wak? Di masjid. Apa kerjanya? Tengok aja lah di situ. Rupanya pantang nyender modom. Nah, yang terakhir, membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dengan kenikmatan yang kekal." Kok gitu kata Nabi? Yusalluna kama nusalli, orang tu solat sebagaimana kami solat. Wa yasumuna kama nasumu, orang tu berpuasa sebagaimana kami puasa. Enaklah orang tu. Jadi apalah bedanya? Orang tu lah lebih tinggi padilahnya daripada kami. Walahum fadlun, mereka memiliki kelebihan min amwalin, dari harta. Dengan hartanya itu yahujjuna biha, orang tu bisa haji. Wa ya'tamiruna, mereka bisa umrah. Wa yujahiduna, mereka bisa jihad. Wa yatasaddaquna, mereka bisa bersodakoh. Maka Nabi berkata kepada orang miskin itu, "Ala uhaddithukum bi amrin in akhaztum bihi adraktum man yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu." Mau kalian kuajarkan, kata Nabi, suatu ibadah, suatu amalan yang dengan amalan tersebut akan mengejar orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi kalian. Nabi pun bersabda kepadanya, apa kata Nabi? Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 3 aja. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali setelah solat. Engkau dapat fadilah seperti haji, seperti umrah, seperti jihad, seperti bersedekahnya orang kaya dengan hartanya. Inilah 7 amalan yang fadilah pahalanya menyamai haji. Jadi yang belum berangkat haji, mungkin gagal karena musibah ini, lakukan di antara yang 7 ini. Bapak-bapak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar, daftar tunggu yang tinggi. Menurut situs Kementerian Agama, hari ini Sumatera Utara 20 tahun. Hari itu 26 turun lagi.
Tak kayak mana caranya? 20 tahun. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, lakukanlah di antara yang bisa kita lakukan di antara ini. Ingat, apa itu? Jangan pernah remehkan amalan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang membuat Allah ridho dengan pekerjaan kita. Kalau ibu masuk ke masjid, ada pentol di lantai di sajadah, ibu pindahkan pentol itu ke tempat yang aman. Mungkin tanpa ibu sadari, memindahkan pentol dengan tanpa tenaga yang kuat, itulah salah satu letak keridhaan Allah. Ibu akan masuk surga bukan banyaknya sujud, ibu akan masuk surga bukan banyaknya harta yang dikeluarkan dalam bersedekah, tapi ternyata akhlak baik kita menyelamatkan apa namanya, Bu? Takut kita orang tertusuk oleh duri tadi. Kalau kita melihat semut berenang di dalam bak, udah seperti berenang di lautan, mogap. Bapak tengok itu semut, bapak pindahkan ke tempat yang aman. Siapa tahu memindahkan semut itulah jalan kita menuju surga. Kalau kita tengok ada anak ayam berpisah dari induknya, ambil anak itu, satukan dengan induknya. Siapa tahu menyatukan anak ayam dengan induknya, jalan Allah nanti untuk menyatukan kita dengan keluarga kita di dalam surga. Jangan remehkan kecil apapun kebaikan yang kita lakukan, karena kita tak pernah tahu kebaikan mana yang menarik kaki kita ke dalam surga. Jika kita bukan ahli ibadah, kita bukan ahli ilmu, maka jagalah lisan dan tangan untuk tak menyakiti saudara kita. Siapa tahu itulah sedekah yang paling besar nilainya sampai kita meninggal dunia. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, siapa yang fitrah dalam Islam? Kita singkat. Pertama tadi, orang yang seperti bayi sampai mukallaf. Yang kedua, orang yang dapat hidayah memeluk agama Allah, namanya muallaf. Yang ketiga, orang yang memperoleh fadilah mabrur. Yang keempat, orang yang meminta maaf dan dimaafkan kesalahan, meminta dan memaafkan kesalahan. Dan yang terakhir, orang yang puasanya makbul, berterima di sisi Allah. Penutup, bagaimana kita tahu ibadah kita berterima ya Ustaz? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengarang kitab Lataiful Ma'arif. Orang yang mengekalkan perbuatan kebaikan setelah kebaikan, itu tanda perbuatan kebaikan pertama berterima di sisi Allah. Waktu Ramadan dia puasa, habis Ramadan dia tetap puasa. Kebaikan pertama Ramadan. Kebaikan berikutnya adalah puasa sunnah. Waktu Ramadan dia paksa membaca Quran, habis Ramadan dia tetap baca Quran. Waktu Ramadan dia paksa bersedekah, habis Ramadan dia tetap bersedekah. Waktu Ramadan dia paksa wajib salat ke masjid, habis Ramadan dia tetap ke masjid walaupun tak sebanyak kuantitas saat berada di Ramadan. Bila dia masih mengekalkan kebaikan yang dilakukannya waktu Ramadan, pasca berakhirnya Ramadan, inilah tanda-tanda orang yang puasanya makbul. Bila itu tidak terjadi, itulah tanda puasanya mardud, tertolak di sisi Allah. Mudah-mudahan tausiah di pagi ini bermanfaat. Nanti pertemuan berikutnya kita kembali ke fikih solat. Karena pertemuan berikutnya udah nggak ingat lagi cerita-cerita haji. Ini kan udah mau berangkat haji. Saya mencari bahan ini sekedar memberi sugesti untuk kita. Teruslah berdoa, teruslah berupaya. Jangan sampai gagalnya kita berangkat haji membuat kita berputus asa dari rahmat Allah. Ini yang dapat kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Ij'al lana ya Allah sihatan wa salamatan wa barakatan wa quwwatan fi ta'atillahi wa ta'ati rasulik, khususan ya Allah salamatan li ahlina wa li jama'atina kaffah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wahdina siratan mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum